tentang uang. Kenapa uang jatuhnya kepada bukan kepada produk yang bagus, tapi uang jatuhnya kepada leader yang bagus. Ya, apa namanya, sebenarnya saya terinspirasi sama ini. Ada yang pernah nonton nggak ceritanya si itu apa? Tahu siwit Taukenoi. Nggak tahu lah pokoknya ya. Pokoknya Taukenoi ya, pokoknya noi lah belakangnya. Ya, pokoknya Takenoi ya. Iya, Takenoi. Takenoi lah ya. Deket sama Takengon deket ya. Aceh itu kan. Ini satu Thailand, satu Aceh, jauh banget. Nah, apa namanya, kalau Anda perhatikan pertanyaan gini. Ada pernah nonton filmnya nggak? Siapa yang pernah nonton filmnya? Wah, ada 2 ya nonton filmnya ya. Buat brother sister yang belum pernah nonton, coba nonton filmnya. Bagus. Saya nonton film ini kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu ya. Tapi saya pun nggak mengerti sampai hari ini gitu loh ya. Jadi sebenarnya produk siwit itu bukan dia yang ciptain. Ya, siwitnya itu adalah dia dapat dari daerah gitu, dari desa gitu ya. Ya dari desa. Jadi gini, idenya bukan dari dia. Jadi produk ini bagus nggak? Sekarang teman-teman makan enak nggak? Takenoi? Enak kan? Bener ya? Tapi sebenarnya penciptanya bukan dia. Penciptanya dulu ada orang kampung gitu. Ya, orang kampung, lihat produk bagus. Tapi kok kenapa uang nggak mengalir ke orang yang bisa bikin produk itu? Gitu loh. Ya. Nah, terus dia jualin. Ini juga bagus juga. Jadi pelajaran pentingnya adalah satu. Ya, dia bilang di situ bahwa ini anak muda ini punya visi. Jadi leader itu punya visi. Dia punya visi besar sekali memang. Ya. Yang kedua, dia pintar menggunakan ini. Connect sedikit sama jaringan ya. Boleh nggak? Ini sharing aja. Ya. Tentang ini. Tentang leverage. Apa itu leverage? Daya ungkit. Fantastik. Jadi bayangin lo, nggak punya modal buat bisnis, gagal berkali-kali, cuma ada ide doang. Hebat ya. Nah, kadang-kadang saya mikir gini, gila ya, hebat loh orang-orang kayak gitu. Cuma ada ide bisnis aja, ada ide bisnis. Ya, jadi dia ada ide, terus dia bangun tim, ya, terus dia pakai daya ungkit. Jadi ada ide bisnis, ide bisnisnya ada, oke. Dia bangun tim, terus dia punya daya ungkit. Ya, jadi dia bangun tim, dia bangun ini dia sendiri, apa namanya, pabrik dia sendiri. Lucu banget deh. Jadi waktu diinspeksi ya, diceritanya ya, kayak ada semacam kayak balai pom gitu ya, datang ya. Tempatnya jelek banget kan, berantakan banget gitu kan. Terus udah gitu dia bilang mesti begini dikasih tahu sama balai pomnya. Terus dia lakukan seperti itu ya. Terus apa namanya, padahal itu baru dicat. Jadi dalam waktu dia bilang berapa hari gitu orang balai pom itu mau inspeksi, jadi dia harus ready semua. Nah, dia mulai bangun tim di situ ya. Dia mulai tugasin orang untuk ini jadi gitu ya. Nah, terus udah gitu yang menarik adalah tentang daya ungkit. Ingat loh, ini orang nggak punya duit loh, sama sekali nggak punya duit. Jadi nggak punya duit. Nah, tahu nggak? Dia cuma punya ide bisnis aja. Jadi ide bisnis ya sama tim ya. Dan dia tahu nggak? Dia pakai daya ungkitnya apa? 7-Eleven. Jadi waktu itu dia bilang tiba-tiba dia mikir, bagaimana ya? Dia bilang produk ini supaya bisa menjangkau lebih banyak orang gitu. Dan dia bilang, kenapa dia nggak numpang gajah aja ya? Kenapa dia nggak numpang yang lebih besar aja? Numpang 7-Eleven. Dan dia jual di 7-Eleven. Nah, dari 7-Eleven ya, sekarang kekayaannya udah 3,2 miliar US dollar. Anak muda loh, umur di bawah 30 tahun. Hebat nggak? Hebat banget. Saya sih bilang hebat banget. Orang Thailand ya. Nah, tentang daya ungkit gitu loh. Jadi dia menggunakan 7-Eleven untuk daya ungkit dia. Dan dari 7-Eleven itu, setelah 7-Eleven merasa produknya cukup major, 7-Eleven melepas hak eksklusifnya dan sekarang dia dijual di semua supermarket. Dan sekarang even kita di supermarket kecilnya kita bisa ketemu, Indomaret pun kita bisa ketemu, ya, Takenoi itu, ya, luar biasa ya. Sampai dia punya perkebunan, bukan perkebunan, apa yang namanya, bukan perkebunan ya, siwit sendiri gitu. Penangkaran ya? Iya, penangkaran siwit sendiri itu di Korea Selatan gede banget. Di Korsel. Fantastik ya? Iya. Nah,
eh, apa? Makanya saya bilang gitu loh. Berarti kan bukan masalah di produknya ya. Produknya kan udah ada dari zaman dulu ya. Tapi luar biasanya adalah ide bisnisnya. Itu dia langsung bikin itu jadi ide bisnis. Nah sebenarnya sama aja kan. Sebenarnya kayak gini. Kayak kita kan juga sebenarnya sama aja di bisnis ini kan kita kan sama aja ya. Ide bisnisnya apa? JMOA, bener nggak? Ya. JM International ini kan ide bisnisnya, dia tawarin kita ide bisnisnya ya. Whatever it is lah, orang ngomong MLM kayak, orang ngomong dropshipper kayak, orang ngomong reseller kayak, betul nggak? Ini kan sebenarnya ide bisnis ya, betul nggak? Yang begini ini kan ide bisnis bukan sih? Ide bisnis kan? Kamu kalau begini, kamu kalau begini, kamu kalau begini, ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat. Ini kan ide bisnis, betul nggak? It's just an idea aja kan? Paham ya maksud saya? It's just an concept. Ini kan konsep gitu ya, konsep bisnis ya. One day kalau kamu ini, kalau kamu ini, kalau kamu ini, ya kan? Ini dapat duitnya bisa, kamu bisa ngasilin kalau kayak begini, misalkan kamu bisa ngasilin, misalkan aja deh, misalnya $60 misalnya ya. Ya, tapi kalau kamu terus menerus kembangkan, ini bisa jadi $600. Kalau terus lagi berkembang bisa jadi $6.000. Kalau terus berkembang bisa jadi $200.000. Benar kan $200.000 ya? Betul ya? Kita punya bisnis kan gitu kan? $200.000. Ini potensi maksimumnya nih dari grup bonus. Betul nggak? 250, 50.000. Grup bonus kan? Benar ya? Ya, 250.000, 50.000. Betul nggak sih? Kalau Ocean Diamond 50. Ya, 2 kaki. Betul nggak sih? Ya, 2 kaki. Jangan bengong. Bukan ya Ocean Diamond. Kalau Betul kan? Ya. kalau grup bonus $800.000 maksimal income-nya. Itu 5 kaki. Betul. Ini enggak, kita ngomong Ini 2 kaki. Iya, benar. It's just a concept. Ya. Iya. Betul. Bingung nih mereka nih. Enggak, saya nggak bingung. Saya lagi sewaras-warasnya. $200.000 per bulan ini dari Per 2 kaki. bonus, betul nggak? Yes. Iya, iya. Betul nggak? Betul. It's just an idea kan sebenarnya. Bisnis kan bisnis idea. Betul ya? Ide bisnis doang, it's just a concept. Iya. Kenapa saya ngomong ini ya? Enggak, soalnya kemarin saya ketemu sama salah satu orang yang startup company gitu. Waktu dia ngomong, kepala saya gini, ya ini mah MLM bener gitu. Ya. Nah, terus sekarang konsep bisnisnya perlu nyari nggak? Ide bisnisnya kita perlu nyari nggak? Enggak. Enggak. Ide bisnisnya kita perlu nyari nggak? Enggak. Kita perlu pusing nggak cara bagi orangnya? Bener nggak? Enggak. Kan kalau bisnis konvensional kan kita kan nanti pusing ya. Maksudnya gini loh, ada orang kita kerjasama sama dia nanti kita pusing, belum mau kita ngecak dulu gitu. Gua kalau bagi dia segini gua untung nggak ya? Ngerti nggak maksud saya? Ya kan? Misalnya nih kita menangin tender nih, misalnya kita masuk project nih, tender nih, lewat jalur si A nih, ya. Terus si A ini kenalin lagi kita ke si B. Nah si B ini kenalin kita ke decision makernya. Betul ya? Ini misalkan ini kan bisnis ya. Anggap bisnis konvensional begitu ya. Kan ini kan mesti dibagi-bagi, betul nggak sih? Betul nggak? Iya. Betul nggak? Seenggaknya bagi dia 5%, bagi dia 10%, misalkan ya. Betul nggak? Kita sendiri harus ada margin misalkan 50% untuk bisa cover kita punya OPEX, betul nggak? Kita punya operating expense, betul ya? Nah ini kan kita kan langsung yang bisnis konvensional, betul. Begitu. Betul nggak? Betul Pak Yudi ya? Betul ya? Kan kita udah menghitung nih, ya kan? Nah kalau masuk harga dealing akhirnya, di deal price-nya, kerjain nggak Pak? Kerjain, betul nggak? Kalau nggak masuk kerjain nggak? Kalau nggak masuk kerjain nggak? Kalau nggak masuk kerjain nggak? Tergantung kamu mau bangun brand atau enggak. Betul nggak? Kalau bangun brand orang rugi, ya. Startup tuh begitu. Iya. Ada cuannya nggak? Ada marginnya nggak? Startup company. Saya kasih tahu, mau putul. Capek doang, beneran. Tapi mereka bisa hidup sampai sekarang. Nah, ada yang besar nggak kalau Bukalapak lagi PHK katanya? Gede-gedean. Ah, itu. Ngejar monyet aja siapa yang monyetnya belakangan. Ketinggalan di belakang. Ya bener-bener ini. Nah, sekarang lihat ini nih ya. Lihat ini. Kan di sini kan ada tim ya. Berarti kan sama juga sebenarnya. Sesudah kita punya ide bisnisnya, kalau di korporat kita langsung bangun timnya, betul nggak? Siapa orang-orang yang, misalkan contoh, kalau di korporat itu misalkan kita ngomong ada orang accountingnya, betul ya? Ada orang salesnya,
ada orang logistiknya, orang gudang kan? Betul nggak sih? Bener nggak sih begini ya? Terus udah gitu ada manajernya yang ngurusin, bener nggak? Betul ya? Bener nggak? Si orang akun sekarang ada lagi satu tambahan kalau sekarang ya, sosmed management. Iya. Betul nggak? Ya. Terus sekarang mesti punya nih sosmed management nih. Kalau dulu nggak apa-apa nggak ada sosmed management. Sekarang ada, semua harus begini. Ya, this is conventional business kan, gitu loh, ya kan. Nah sama sebenarnya kan kita kan bangun tim juga kan, gitu loh. Di sini kita udah punya ide bisnis. Sekarang kita bangun tim juga, kan sama. Ini kan kita bangun tim juga. Kita bangun ini, kita punya BOD, board of director kita, betul nggak? Ya kan? Nah dari board of director kita sekarang tinggal kita manfaatkan daya ungkit. Daya ungkit apa? Daya ungkit 7-Eleven-nya. Nah kita punya nggak daya ungkit 7-Eleven-nya? Punya nggak? Ada dong. Ada. Punya nggak? FFC. Apa? FFG, daya ungkitnya. Betul nggak? Udah, ini aja. Jadi sebenarnya ya sama di luar sama di sini ya sama tentang daya ungkit juga. Nah, menariknya adalah apa, brother sisters? Menariknya yang saya bilang, yang kita bilang gitu, bahwa apa? Bahwa tadi kan pembicaraan pertama kan gitu kan, money doesn't come, ya nggak mengalir kepada produk yang bagus. Jadi bukan berarti produknya bagus, uang juga ngalir, gitu. Tapi ini bukan kata saya loh, sekali lagi ya, jadi jangan compare ke saya, nggak bener itu Pak, ya. Ini kata Robert Kiyosaki, bukan kata saya, ya. Tapi somehow saya sependapat sama dia. Saya sangat setuju. Sangat setuju ya, gitu ya. Tapi money akan datang kepada leadership yang bagus. Jadi kalau gitu, sekarang saya mikir ke diri saya sendiri, saya nggak perlu takut produknya apa. Kalau saya ya sekarang, gue cuma perlu perbesar visi gue aja. Yes. Karena semuanya is just a concept aja. It's just a number in our head gitu. Bener, serius. Saya baru tahu tuh kopi kenangan di support 283 miliar dari perusahaan ini. Apa sih produknya? Kopi. Ngerti poin saya nggak sih? Ngerti poin saya? Yang dia jual kopi apa konsep? Konsep yang dia jual. Jadi sebenarnya apa juga bisa dijual, apa juga bisa, bener loh. Saya makin kesini makin ngerti gitu. Wah gila ya, apa yang dijual ya? Nggak ada yang dijual, apa ya sebenarnya yang dijual ya? Tapi pertanyaannya, kenapa kopi kenangan mau ada orang 183 miliar invest di dia? Karena mereka melihat valuasinya, betul nggak? Betul nggak? Valuasi bisnisnya, penilaian bisnisnya seberapa besar, betul ya? Nah sekarang saya balik tanya ke diri saya lagi, ada nggak sih orang mau bayarin ID saya 283 miliar? Tergantung. Betul. Itu poin saya. Tergantung how Itu. you sell it. Enggak, Iya. tergantung orang ngeliat tadi ide bisnisnya. Iya. Yes, orang lihat ide bisnisnya, Yeah. but how you sell it. That's- Orang beli kopi kenangan karena ada orang yang ngomong ke yang pembeli, Yes. how it is worth it to buy this Correct. kopi kenangan. Ya. Setuju. Ibu Vila jadi panas sendiri. Enggak, gue nangkap juga toh. That's Biar but nggak di ting-tong ya. Iya. Biar nggak gigit gitu loh. Bahwa Right. Ini ngeliatnya, tahu nggak ini ngerti hasil nggak? gini Maksudnya income-nya gini Pak Ong itu berapa gitu Iya, loh. ini maksudnya gini loh. Ini kita ngeliat dari that's true. scoop. Ngerti nggak sih maksudnya? Ya, yang bisa Business. yang ngerti toh, yang nggak ngerti juga. Iya, Bu Filan pasti ngerti maksudnya saya Ya. gitu loh. Melihat dari scoop bisnis. Kenapa? Karena saya nggak mainnya di udah nggak segini. Saya udah nggak ngelihatnya, udah nggak ngelihat ini. Betul, Ngerti nggak sih? Saya ngelihatnya udah ini satu paket. betul. Nah, sehingga dan saya udah ngelihatnya ini valuasi. Jangan jual segitu Gitu. toh, Iya. kemurahan. Enggak, tapi ini loh, ini 283 miliar ini cuma sekian persennya loh. Mungkin Emang. si kopi kenangan mungkin kasih 10%-nya doang kali. Ya. But can you imagine kalau 283 miliar ditukar dengan 10% kepemilikan, means that valuasi dari korporasi itu adalah 2,8 triliun. Iya. Tambahin 3.
Betul nggak? Ya. Dia lupa tiganya nggak banyak yang bilang. Iya, kalau udah triliun, kamu kurang 3 yuk. 3 itu buat saya udah lumayan banget. 30 M. Iya. 0,03 dari T tapi itu 30 M. Betul nggak? True. Betul nggak sih? True. Tapi kan kita ngomong loh, apa yang dia jual? Kopi, apa sih kopi? Come on lah. Itu di luar juga ya, yang naik sepeda itu kopi juga jualannya. Starbucks ya. Kalau kita ngomongnya Starling. Starbucks keliling. Starbucks keliling. Ya, keren dikit ya, Starling. Nah ini itu kan orang bikin Starling kan juga bikin kopi jualannya, betul nggak sih? Tapi pernahkah teman-teman berpikir gitu, berpikir gitu? Enggak, ini bener loh. Saya akhir-akhir ini saya banyak ini ya, apa ya? Saya benar-benar ini tentang value gitu. Saya jadi ngelihat sebenarnya semua hal bisa di-value-in. Ngerti nggak sih? Tergantung you mau berapa aja gitu. Tergantung ininya nih kan, tergantung ininya kan, leadershipnya kan. Ini kan kalau kita bicara leadership kan kita bicara visi sama misi di sini ya. Ini beyond something yang orang biasa tuh very hard to imagine gitu. Ngerti nggak? Very hard to imagine gitu. Tapi kan ini kan luar biasa banget. Nah pertanyaannya saya ke saya gitu, ada nggak orang yang mau bayarin hak bisnis saya 2,83 triliun? Ya berarti 10%-nya ya 283 miliar. Hak bisnis di mana toh? Bisnis di luar? Enggak, maksud saya di sini. Di JM International. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak ada orang yang menghargai kamu punya ID kamu nih sekarang nih, yang dipegang, yang tiap hari dibuka di JM, masukkan di distributor. Ngerti nggak sih? Kan kalau itu kan masukin MBO, jmtop.com ya, bener ya? Iya. Atau di IST. Betul ya? Terus sudah gitu langsung ketik ID-nya kan? Iya. XXXXX, passwordnya ya? Betul nggak? Bintang, betul ya? Bener nggak? Ini kan Titik. oh sekarang titik ya? Kalau gua Oh, titik. kalau gue segitiga. Variasi bisa, bintang Farid. Oh saya maunya lope juga bisa. Nah, sekarang brother sister bayangin ya, enggak, saya nggak lagi ngajarin siapapun. Oke, agree ya? Saya lagi bicara ke diri saya sendiri, boleh ya? Boleh. Anggap aja nggak ada orang gitu ya. Bener-bener enggak, ini gini, kan kita kadang-kadang kita butuh waktu untuk refleksi sendiri ya. Duduk, mikir gitu. Nah saya tuh sering banget, malam-malam tuh saya sering banget melakukan ini gitu. Sebenarnya gue mau di value berapa sih gitu. Karena saya sampai di satu titik yang dimana saya ngerasa bahwa gila nih, I have to know my value gitu. Ya. Terus saya tanya ke diri saya sendiri, ada nggak sih ya di bisnis JM International ini, di bisnis ini loh ya, maksudnya itu orang yang dihargai bisnisnya senilai 283 miliar gitu. Ada nggak? Saya tanya, ada nggak? Ada. Betul ya? Sekarang kita ngomong fair deh. Kalau misalkan ya, anggaplah saya nggak tahu income-nya Pak Ongki berapa lah ya, gitu. Ntar kalau saya tulis satu angka dibilang menghina lagi ya. Iya. Ya, anggap aja lah. Bintang. Ya, anggap bintang-bintang, jangan. Nanti susah dibayangkan kalau bintang-bintang. Anggaplah sekarang Pak Ongki punya income 2 miliar sebulan lah. Anggaplah. Itu menghina toh. Ya. Iya kata Pak Ongki. Itu menghina kata Pak Ongki. Iya. Makanya saya bilang Ya waktu itu menghina. Bu Floren bilang apa gitu kata Pak Ongki. Hah? Menghina kamu. Kecil banget itu mah. Enggak, anggap ada nggak bisa lihat. Oke ya. Betul ya? Ya. Kegedean nih masih. Ada orang yang bilang, gila, nggak percaya gua di JM bisa dapetin 2M. Betul ya? Oke lah, kita ganti lah. Anggaplah Pak Ongki 500 juta lah per bulan. Itu benar-benar. Kelewatan lu. Kalau ini kalau direkam dikirim. Lu Betul ya? Enggak, Iya. enggak. Betul-betul Ini menghina. anggap aja, Bu bilang. Ini Anggap per aja. minggu, bulannya di kamu Per hari, cari. ini mah per hari. Ya, Per hari bulan. oke lah, bukan hak bisnisnya Pak Ongki lah, hak bisnisnya X. A, X, B, ya. C. Ya. Ya susah-susah gua aja Ya. lah. Saya juga mau, hak bisnisnya Y di situ juga mau ya. Sekarang kita ngomong lah.
500 juta. Pertanyaannya, mau beli nggak 283 miliar? Ya mau lah. Coba saya mau gini dong, yang mau beli siapa? 283 miliar. Ya, beli nggak nih? Beli. 500 juta loh, Jual per nggak? bulan. Pertanyaannya gitu. Apa enggak? Tapi beli apa enggak? 283 miliar. Ngambil alih. Oke, saya kasih tahu ya. Semakin saya, kopi kenangan untungnya nggak 500 juta per Enggak lah, bulan. udah pasti. Ya, ini kita bicara net Net loh. profit loh. Net. Ya. Ya, sama-sama belum dipotong pajak ya. Ngerti poin saya nggak? Kalau ngerti orang accounting pasti langsung ngitungnya duit. Soalnya saya orang accounting, saya langsung ngitung duit di 200-500 juta net profit loh. Beli nggak? Beli. Beli. Kalau saya pasangannya dijual apa enggak? Gitu. Nah, kalau saya mau meningkatkan value saya bisnis ini, yang saya lakukan adalah saya cuma perlu perbesar net profitnya aja. By the time saya perbesar net profitnya, value saya, ID saya, value-nya nggak kalah dengan kopi kenangan yang dimana dia PT mempekerjakan ribuan orang. Pernah lihat kopi kenangan di satu outlet nggak? Pernah. Pernah lihat kalau dia lagi rame-ramenya nggak? Iya. Kita bingung, dia ada 20 Nah, orang ya kan, gitu. apalagi Simpungtang tuh ya. Tahu Simpungtang nggak? Tahu. Gila, itu orang training sama jualan. Banyak banget Bu Filan. Iya. Satu outlet bisa 20 orang. Nggak tahu ngapain ngegodok itu doang pada Boba. godok bubble. Boba. Bingung Ini saya. bobanya dipulung. Iya, dipulang sendiri. Bikin onde emang gitu. Sampai 20 orang. 20 orang. Dan itu masih ngantri. Biar kesannya Apa rame. yang ini? Biar kesannya rame. Biar kesannya rame. Saya tuh bilang, itu yang beli sama yang training lebih banyak yang training daripada yang belinya. Benar nggak? Dan kopi kenangan itu gila banget loh. Ditargetin 200 outlet setahun. Ngeri nggak sih? Berarti setiap 2 hari buka outlet. Emang buka outlet kayak Bukan kacang. iya kayak buka kacang gitu, makan kacang gitu kan. Nah itu gila banget dengan ribuan orang dan disebayangin nggak pusingnya minta ampunnya kayak gimana. Betul nggak? Ya kan? Dan kita hanya ya kan? Kamu Dan tahu X itu siapa? hah? Simple X itu siapa? Apa? Yin Fan. Iya. What? Iya, Kamu bahas. betul sih. Saya bahas. Iya. Ya contoh kayak iya beneran. Ya, misal kayak Yinfan kan udah meninggal udah Berapa berapa tahun lama tahun, loh. Gitu. Ada yang Ada tahu Yinfan 7 nggak? tahun. Siapa yang nggak tahu Yinfan? Hah? Ceritanya. Siapa yang tahu Singkutang? Yinfan sama Singkutang itu saudaraan. Kenceng banget sih itu. Nah, gitu. Iya, iya. Yinfan itu salah satu leader di FFG, ya. Colek. Colek lo sama halus. Gak apa-apa, Yinfan itu salah satu tadi kasih leader net profit FFG, sama dia. Ya, dia bangun bisnis ini berapa tahun sih? Ada 3 tahun, ada 2,5 tahun kali Iya, ya? nggak lama. Ya, pokoknya dia bangun bisnis ini dari tahun 2008, meninggal 2011 kayaknya. 2011. 11 ya? Iya. Ya 2,5 tahun. Jadi dia bangun dalam waktu 2,5 tahun dan dia kembangin jaringan Dia lahirin leader. besar. Nah, salah satu jaringan yang besar adalah Cimeng ya. Nah, Cimeng ini sekarang grupnya 2 kakinya besar ya. Satu di Kambodia. Kamboja ya, satu lagi di Pacific Island. Solomon Island. Solomon ya? Ya. Ya, di Solomon Island ya. Nah, Yinfan sesudah meninggal, sekarang hak bisnisnya masih menghasilkan uang ya, dan dihandle sama kakak perempuannya dia gitu loh ceritanya ya. Nah, sampai sekarang. Nah, saya nggak tahu juga income-nya berapa, tapi mengasumsikan 2 kakinya jalan ya, itu pasti dia masih terima passive income walaupun orangnya sudah nggak ada gitu, sudah dipanggil Tuhan ya. Nah, pertanyaannya kan nilai bisnisnya dia berapa gitu loh ya kan, walaupun yang saya dengar sekarang dimasukin ke dalam foundation ya, dia punya ininya ya gitu, tapi kan foundationnya bisa hidup dengan income itu berapa. Sekarang nilai bisnisnya Yinfan dijual, kalau mau kakaknya jual ya komersilin berapa gitu loh ya. Cuma sayangnya yang bisa beli cuma upline-nya doang, itu aja. Ya kan dahsyat banget gitu ya kan. Nah tapi kan kembali lagi kita kan ngomong udah ujungnya nih, kita kan udah ngomong udah di endingnya nih. Sekarang kita ngomong di ininya, di startnya
Nah pertanyaannya di startnya, saya bisa ngelihat ujungnya nggak? Gitu loh. Kalau saya bisa ngeliat ujungnya, saya mau jalaninnya. Tapi kalau saya nggak bisa ngeliat ujungnya, saya nggak mau dari titik start ini, saya nggak akan melangkah ke sini. Gitu. Nah saya tanya ke diri saya sendiri juga. Jadi saya sering ini ya, apa orang bilang begitu ya, high question leads you to high quality life. High quality question, ya, leads you to high quality life. High quality question. Iya. Questionnya nggak ada toh. High quality question. Pertanyaan yang berkualitas tinggi leads you to high quality, membawa Anda kepada kualitas hidup yang tinggi, gitu. Ya. Jadi jadi instead of kita tanyanya yang malah melemahkan diri kita, kenapa kita nggak tanya sesuatu yang menguatkan diri kita, gitu. Ya. Setuju. Kadang-kadang kan kita bertanya ke sesuatu yang nggak, is okay lah, semua orang juga sama lah. Kita pernah ngelewatin masa itu kan, gitu. Ya kan, dimana kayaknya hidup gua yang paling susah gitu, yang lain kok kayaknya enak, happy gitu ya. Padahal orang makan aja susah sebenarnya, minta pak gitu kan. Nah, tapi ketika kita ganti kualitas pertanyaannya kita, yang kita tanyakan kepada diri kita sendiri, yang kualitasnya tinggi punya, maka itu akan membawa kita untuk kualitas hidup yang lebih tinggi juga. Setuju. Gitu. Ya kan, keren banget deh. Kemarin saya lihat satu iklan bagus banget. Dia cuma ngomong begini. Iklannya tuh gelap, cuma tulisan doang. What if? Gitu. Saya tanya, pengen lihat nggak? Pengen lihat nggak? Cuma gitu, gelap tulisannya what if. Pengen lihat lagi nggak? Bikin pengen lihat nggak? Bikin pengen lihat kan? What if apa nih gitu kan? Ya kan? Dia bilang what if you, dia bilang have titik-titik. Wah, kita main penasaran nggak? Penasaran nggak? Penasaran. Dia ngomong a choice. Merinding nggak? Saya dengerin nih, saya ngulangin aja saya merinding. What if you have a choice? Teret baru keluar iklannya. Iklan masuk apa? Promosi dong bentar nih. Ayo keren banget. Iklan apa? Ternyata Avastin. Nggak tahu ya atau yang bikin iklannya. Kok di Instagram ada nih? Tujukannya kepada Yanto ya kan. What if you have a choice? Wah, saya waktu lihat gini ya, ya juga ya. Terus saya ngelihat gitu ya, kenapa ya ada orang tetap mau sama gitu, ya di tempat yang sama gitu, terus kok kenapa dia nggak mau berkembang gitu kan? Ya mungkin karena dia nggak tahu kalau dia punya choice. Bisa jadi loh, ya itu sih dari saya. Oke, siapa orang yang mau sharing pertama? Kenapa jadi gue yang